Baik, kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Saya percaya semua kita ya pasti rindu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau setiap kita ditanya, apakah kamu mengasihi Yesus? Apakah kamu ingin menyenangkan Dia? Jawabannya pasti ya. Tapi pernahkah kita mengetahui atau coba mengerti bagaimana cara kita bisa menyenangkan Dia dan mengasihi Dia? Ini sebetulnya masalah yang lain lagi. Saudara, kalau nanti ada satu poin yang tegas yang saya akan sampaikan kepada saudara, biarlah saudara berusaha mengertinya dengan kejernihan hati. Dan jangan saudara menanggapi salah. Lagi sekali, kalau kita tidak ragu-ragu bahwa kita itu mengasihi Yesus dan menyenangkan Yesus, pernahkah kita berusaha untuk mengetahui bagaimana caranya? Karena kalau kita hanya sekedar ingin dan rindu mengasihi dan menyenangkan Tuhan Yesus, tetapi caranya tidak tahu, maka celakalah kita. Kira-kira 26 tahun yang lalu, saya dapat sebuah ilustrasi yang sangat bagus. Ada seorang pembantu rumah tangga, kalau di Indonesia kita panggil dia bibi gitu. Sayang sekali pada majikannya. Nyonyanya itu sangat baik, majikan perempuan ini sangat baik. Nah satu hari, majikan perempuan ini, dia ingin masak daging, tapi dengan selera dia. Tapi dia nggak bicara pada si bibi, cuma dia pesan gini waktu dia mau pergi. Bi, tolong potongkan daging ini segini-segini. Lalu masukkan kulkas, nanti aku pulang kerja, aku akan masak. Si pembantu nurut. Dia potong daging itu ukuran yang dia minta. Di tempat kerjaan, nyonya ini mikir, aduh aku nanti pulang akan masak yang enak. Aku sudah punya resep baru. Wah aku pakai bumbu ini, aku campur ini. Ternyata di rumah si bibi mikir juga. Kasihan nyonyaku ini. Sudah kerja capek-capek, nanti pulang masak lagi. Udah kali ini aku akan buat resep yang baru yang dia belum pernah tahu resepnya. Sambil dia potong-potong daging, dia putar otak. Bumbu apa yang paling enak? Campur apa? Memang si pembantu hebat masaknya. Saudara, dia putar otaknya. Nah, akhirnya dapat ide. Dia akan buat masakan yang selama itu dia yakin nyonyanya belum pernah makan resep itu. Karena dia juga baru kok resepnya. Jadi si nyonya di tempat kerjaan mikir yang dia pikir. Si pembantu di rumah mikir yang dia pikir juga. Berusaha sebaik mungkin. Dia puji diri sendiri. Wih enak sungguh masakan ini. Udah, dia yakin nyonyanya pasti suka. Akhirnya si majikan pulang. Sudah pikir-pikir aku mesti gini, aku mesti begitu. Lalu dia tanya, Bi mana dagingnya? Ada di mejanya. Di meja. Kenapa enggak simpan di kulkas? Dengan bangga si pembantu bilang, nyonya pasti suka masakan saya ini. Karena selama saya jadi pembantu di sini nyonya, saya belum pernah masak dengan bumbu ini, dengan resep ini. Coba nyonya, coba nyonya. Memang buat si majikan itu masakan enak sekali. Begitu dia buka tutup itu lihat baunya pun, liurnya sudah kuat. Tapi ingat kata-kata ini. Seenak-enaknya engkau memasak, bukan ini yang aku mau. Aku sudah punya yang lain yang aku inginkan. Saudara, itu 26 tahun yang lalu saya terima ilustrasi itu. Percayakah saudara? Sebagian besar dari kita gereja Tuhan itu mentalnya mental babu ini tadi. Jangan marah saya ngomong mental babu kita ini semua. Kita pikir apa yang kita buat itu yang terbaik. Kita jungkir balik saudara. Siang jadi malam, malam jadi siang, minggu jadi Senin, Senin jadi minggu misalnya gitu. Hanya untuk gereja, hanya untuk gereja. Kita berpikir bahwa apa yang kita sudah buat dan begitu rupa. Sampai ada yang cerita, wah hebat aku udah dapat Tuhan. Gara-gara aku ini papa mama yang baik ini, menurut mereka. Gara-gara kami sibuk di gereja, gak ngurus anak, sampai anakku gak naik-naik kelas. Hebat ini. Oh gak hebat itu, kurang ajar itu namanya. Ngerti ilustrasi ini saudara. Jangan berkata hebat, waduh. Sampai mortgage-ku gak kebayar-bayar, karena uang aku kasih gereja semua. Goblok itu. Ngerti gak kata-kata ini saudara? Bukan begitu. Wah rumah berantakan gak karuan. Karena alasannya sibuk di gereja. Saudara, apa yang kita pikir sebetulnya untuk menyenangkan Tuhan? Mari kita berusaha tahu dari hati Yesus. Saya mengajak saudara melihat bagian ini. Lukas 23. Lukas 23. Kiranya peristiwa ini mengubah konsep kita berpikir. Ayat 44 mulai sampai 49. Lukas 23,
44 sampai 49. Saya percaya sebagai orang Kristen kita tidak pernah ragu-ragu dan gak pernah rasa aneh dengan kematian Tuhan Yesus. Tapi mari saat ini kita melihat kisah yang ditulis oleh Lukas ini luar biasa. Dan biarlah itu merubah dan mengubah paradigma atau konsep kita berpikir dalam hidup ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Orang pikir itu gerhana. Karena jam 12 yang kok gelap sampai jam 3. Tidak. Disitulah kegelapan menguasai bumi. Ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ngeri sekali. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Suara penyerahan, suara kemenangan. Bukan suara kekalahan. Itu artinya suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, ini kemenangan. Ini bukan kalah. Amin. Ketika dia mati, dia rela, dia menyerah. Sampai pada bagian ini, mari kita mempelajari cara orang Romawi mengeksekusi hukuman mati. Ngeri sekali. Salib, saudara, adalah hukuman mati yang paling menyakitkan. Sebab, ya semua kita pasti tidak pernah mengalami itu karena masih hidup kok. Tapi kalau saudara tanya dokter akan tahu. Mati itu kalau darah mengalir sedikit-sedikit itu sakitnya luar biasa. Lebih baik kalau dibunuh langsung sudah selesai. Jadi orang disalib itu darahnya keluarnya sedikit-sedikit. Dan itu sakitnya luar biasa. Itu sadis orang Romawi. Nah kalau mereka itu kuat, maka sudah sampai sore nggak mati-mati. Maka ada cara yang kedua yang orang Roma pakai. Mereka remukkan lutut yang disalib. Kenapa mesti lututnya? Maka itu ketika sudah sore dan itu hari Jumat. Buat orang Yahudi, Sabtu sebentar lagi itu Sabat. Karena mereka hitung hari itu mulai Jumat sore. Bukan malam. Seperti kita jam 00. Tapi mereka matahari terbenam. Nah, tidak boleh ada mayat tergantung. Jadi kalau sudah dekat Sabat, yang disalib nggak mati-mati, berarti mereka itu kuat. Ya, kuatnya di mana? Kematian yang kedua paling ngeri adalah jantung dan paru-paru orang itu meledak, saudara. Karena kegencet dengan tulang dada ini. Kan tulang dada ini bergerak. Ya. Nah waktu mereka diremuk, kalau mereka lututnya belum remuk, berarti mereka masih bisa bertahan. Bisa bayangkan dalam tergantung lututnya bertahan. Itu orang yang kuat. Sekedar iseng aja, jangan tersinggung. Maka itu kalau yang gemuk disalib cepat mati, saudara. Ngerti maksud? Karena badannya berat terus langsung melorot, meledak sudah jantung dan paru-parunya. Nah, mereka yang kuat-kuat itu bertahan. Nah, supaya cepat mati, maka mereka pukul lututnya sampai hancur. Dan begitu lutut itu hancur, sudah mereka nggak punya pertahanan lagi. Langsung mereka merosot dan itu mati. Nah, ketika tentara-tentara itu melihat Yesus sudah sepertinya mati, mereka nggak percaya. Kok cepat sekali yang satu ini matinya? Yang dua perlu diremukkan. Nah, ketika mereka mau meremukkan lutut Tuhan kita, yang satu melarang, jangan, sudah mati. Nah, yang satu ini nggak percaya. Masa dia mati cepat sekali? Saudara, maka dia ambil tombak. Ingat kisah itu? Terus dia tombak lambung Yesus. Coba bayangin ya. Ini pikiran anak-anak, logika anak-anak untuk buat mengerti firman Tuhan. Nggak usah ditusuk. Bayangkan telanjang nggak pakai apa-apa, kena tombak dingin, kan geli paling enggak begitu. Ngerti maksud saya ngomong begini? Nah, kalau Yesus belum mati, dia pasti nggak tahan dong kena tombak begitu. Ternyata kok diam saja, dimasukkan tombak itu. Tetap diam juga. Lalu air dan darah keluar dari lambung itu. Maka kalau saudara lihat filmnya Mel Gibson, The Passion of the Christ. Ketika tombak itu kena lambung. Saudara masih ingat adegan itu? Mel Gibson membuat seluruh bumi kena air dan darah itu. Itu luar biasa. Maka itu saya tanya, siapa di antara saudara yang belum nonton filmnya atau DVD-nya The Passion of the Christ? Angkat tangan yang belum. Siapa yang belum? Sudah semua? Pokoknya kalau ada orang Kristen belum nonton film itu belum Kristen orang itu, saudara. Orang Islam aja nonton kok, saudara, tidak. Terlalu betul. Janji ya, yang belum nonton cepat cari. Kalau saudara nggak nonton, saudara belum Kristen. Itu film luar biasa. Saudara. Kenapa Yesus mati duluan? Karena dia rela. Dan dia menyerahkan nyawanya. Saya percaya kalau orang Kristen sudah nonton film itu, tapi hatinya masih jahat dan gak mau ngampuni orang, memang orang itu picek dan buta.
Ngerti kata-kata kasar ini?